يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di malam yang sangat barokah ini Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita taufik, hidayah, inayah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri majelis ilmu, majelis yang mulia, tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mulianya majelis ini sampai-sampai Nabi mengatakan, man salaka, barang siapa yang datang berjalan kaki atau naik sepeda motor, itu salaka artinya datang satu majelis, yaltamisu fihi ilman, dan dia mendapatkan mendengar satu ilmu saja, satu hadis saja, sahhalallah, maka Allah benar-benar akan mempermudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dari rumah menuju rumahnya Allah, mushola al-ikhwan, kemudian duduk dalam majlis ribat, diikat dengan satu waktu dengan waktu yang lainnya sambil menunggu isya, maka mudah-mudahan kita mendapat keutamaan yang besar di sisi Allah. Kita semua diridhai oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama melanjutkan hadis yang terakhir dari bab yang keempat. Tinggal 2 hadis lagi, insya Allah kita lanjut dengan babul khamis, bab yang kelima. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Anasin wa an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: kaffaratun liman iktabtahu an tastaghfira lahu, rawahu al-Harith ibnu Abi Usamah bi isnadin dha'ifin. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata, kafaratun, kafarah. Kalau kafarah itu artinya denda. Kafaratun, denda, manik iktabtahu, denda atau kafarah dari orang yang telah engkau gibahi, antastaghfira lahu, yaitu dengan memohonkan ampun baginya. Jadi kafarah, denda bagi orang yang engkau gibahi, engkau bicarakan, engkau gibahi, yaitu dengan memohonkan ampun lahu, untuknya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Harith ibni Abi Usamah
bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif, yang lemah. Qala as-Sakhawi, al-Imam as-Sakhawi, beliau ini salah satu ulama hadis yang mungkin kurang masyhur ya, mungkin kita jarang mendengarnya, tetapi beliau ini salah satu ulama hadis yang sangat diperhitungkan, memiliki kekuatan ingatan yang dhabit, yang kuat dan terpercaya. Qala as-Sakhawi, Imam Sakhawi mengatakan fil maqasidil hasanah, di dalam kitab al-maqasid al-hasanah, hadzal haditsu dhaifun, hadis ini lemah, walakin syawahidu taqawihi, tetapi walaupun hadis ini lemah, memiliki syawahid, penguat yang menguatkannya. Jadi kalau sudah ada hadis dhaif, sering saya sampaikan bahwa hadis lemah itu tapi ada syawahid, ada hadis-hadis lain yang mendukung lafaz daripada hadis itu, maka naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi, atau hadis ini boleh atau sangat bagus untuk diamalkan. Al-umur al-muhimmah minal hadis, ada poin-poin penting dari hadis tentang ghibah ini. Ya, satu hadis tetapi memiliki banyak poin pelajaran. Di antaranya al-awwal, yang pertama, innal ghibata minal kabair al-muharramah. Sesungguhnya ghibah itu minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Kabair itu jamak dari kabir. Kalau kabir besar, tapi kabair itu besar-besar. Jadi ghibah itu termasuk dosa-dosa besar al-muharramah, yang diharamkan. Wa ta'riful ghibah, dan definisi dari ghibah adalah, kemarin kita sudah bahas, an tadhkura akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebut atau membicarakan akhaka, saudaramu, bima yakrah, dengan sesuatu yang dia benci. Fa in kana alladhi tadhkuruhu fihi haqqan, jika yang engkau sebutkan itu haqqan, benar, faqad iktabtahu, maka engkau telah menggibahnya. Poin yang kedua, asani. Jadi tadi itu poin yang pertama, Pak ya. Sekarang poin yang kedua, asani. Wa in kana batilan, jika yang engkau sebutkan itu batil, dusta, faqad bahattahu waftaraitahu alaihi, maka engkau telah menfitnahnya dan membuat iftaraitahu, membuat kedustaan atasnya. Kalau betul itu ghibah, kalau salah namanya fitnah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, asalith, poin yang ketiga, waqad yakunul ghibatu bil qalbi wa huwa an tasi'a dhann bi akhika. Waqad yakunul ghibatu bil qalbi, ghibah itu bisa jadi dilakukan bil qalbi, di dalam hati. Ya, wa huwa an tusi'a dhann bi akhik, yaitu ketika engkau berprasangka don, berprasangka tusi'a dhann, berprasangka buruk bi akhika, terhadap saudaramu. Jadi kalau di dalam hati ini sudah ada prasangka buruk kepada saudara kita, itu pun sebenarnya termasuk ghibah. Tetapi sebagian ulama mengatakan ghibah sughra, ghibah tapi enggak kecil kayak gitu. Ar-rabi', yang keempat, wal ghibatu, ghibah itu la tajuzu illa li maslahati syar'iyyah. Ghibah itu awalnya kan nggak boleh, tetapi itu diperbolehkan, tidak diperbolehkan ya. Ghibah itu lain, tidak diperbolehkan illa li maslahati syar'iyyah, kecuali untuk kemaslahatan syar'i. Ya, ghibah itu nggak boleh kecuali untuk kemaslahatan syar'i. Seperti apa? Kal istifta, seperti orang yang meminta fatwa, ya, dengan menyebut keadaan orang untuk keperluan hukum, istifta namanya, fatwa. Yang kedua, wa tahdhiri minasyarr, atau memperingatkan dari suatu kejahatan. Ini poin yang keempat, Pak. Al-khamis, poin yang kelima, 'alal muslimi ay yahfadha lisanahu wa yuhafidhu ala irdi akhihi. 'Alal muslim, wajib
Sebenarnya kok dalam bahasa Arab tuh lil muslim itu boleh, bisa, tidak menyalahi kaidah Arab. Tetapi ketika ada harfu jar ala itu apa? Artinya bukan hanya sekedar tetapi wajib. Alal muslim, setiap seperti contoh perintah-perintah sholat, puasa, zakat itu pasti diawali dengan kalimat ala. Itu menandakan wajib, ya, bukan sunnah. Alal muslim, wajib bagi seorang muslim ayyahfidha lisanahu, untuk menjaga lisannya, wa yuhafidhu ala irdi akhihi, dan menjaga kehormatan saudaranya. Ini poin yang kelima. As-sadis, poin yang keenam, min kafaratil ghibati, di antara kafarat penebus ghibah itu yang pertama at-taubatu, bertaubat, wal istighfar, yang kedua beristighfar, yang ketiga wa ayyastahillal ma'tuba minhu in kana hayyan, ya, serta meminta ayastahilla, meminta kehalalan atau meminta maaf, ya, minhu in kana hayyan, kepada orang yang digibahi jika dia masih hidup. Kalau sudah meninggal gimana, Ustaz? Nah, nanti akan dibahas. Hukum kita sudah gibah nih, pokoknya belum sempat minta maaf, orangnya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu bagaimana itu? Baik, nanti kita bahas di bagian akhir ya daripada hadis ini. Dzambun yata'allaqu bi huquqil ibad la yugfar illa bil istihlal. Satu dosa, jadi satu hadis ini Pak memiliki 6 poin pelajarannya. Ya, 6 poin istinfad atau istifadah. Nah, di sini sebutkan dzambun yata'allaqu bi huquqil ibad. Satu dosa pun bihuquqil ibad, yang menyangkut hak-hak seorang hamba, la yufar, ya, itu la yufar, tidak akan dimaafkan illa bil istihlal, kecuali dengan meminta maaf kepadanya. Paham ya, Pak? Kemudian walakin qad yakunu al-iqraru bid-dhanbi wal-i'tar mubasharatan lil maktab sababan li ziyarati fitnah wal adawah. Tetapi terkadang qad yakunu artinya terkadang, iqrar bid-dhanb, meminta maaf, wal-i'tidar mubasyarah, tetapi terkadang itu meminta maaf secara langsung kepada orang yang mu'tad, kepada orang yang digibahi, sababan li ziyaratil fitnah wal adawah. Terkadang hal seperti itu justru akan menambah fitnah wal adawah atau rasa permusuhan. Kadang-kadang pada orang ketika itu dia minta maaf, saya minta maaf, menimbulkan yang namanya fitnah atau menambah permusuhan, menambah yang namanya kebencian. Nah, kalau sudah seperti itu kasusnya gimana? Maka ulama mengatakan fa'inda idin, maka pada kondisi seperti itu la yajibu 'alal ghaib ayyuhlimahu, orang yang menggibah tadi tidaklah mesti untuk meminta maaf secara langsung. Bang, ya, baik. Kalau ternyata nanti kondisinya minta maaf ya terang-terangan datang ke rumah dia, ternyata ini akan menimbulkan fitnah dan akan menyebabkan permusuhan itu semakin kuat. Nah, kalau kayak gitu ya sudah, kata ulama la yajib, enggak wajib kita untuk secara langsung meminta maaf. Tapi di sini ada tapinya, wa innama yajibu alai ayyastaghfir lahu. Syaratnya kita senantiasa mendoakan dia, Allahumma ighfir lahu. Yang kedua, wa yadhkaru mahasinahu, dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Artinya untuk membersihkan namanya. Nama-namanya itu, namanya orang yang kita gibai, kita sebutkan kebaikan-kebaikannya untuk membersihkan namanya. Kapan itu? Fil majalis allati dzakarahu fiha bisu, pada majlis-majlis yang ia menggibahnya di dalam majlis tersebut. Paham ya, Pak? Kalau kita gibahnya di salah satu majlis, kalau kita datang ke rumahnya, umpama contoh, itu akan menimbulkan fitnah. Maka syaratnya satu, kita doakan dia, Allahumma ighfir lana wa lahu. Yang kedua, menyebutkan kebaikan-kebaikannya,
harus di majelis tersebut. Nggak boleh kita menyebutkan kebaikan-kebaikannya itu di depan saudara kita atau di depan anak-anak kita, ya enggak. Di depan orang yang kita bicarakan itu, paham ya, Pak? Di majelis, di tempat umum. Di mana kita gibahin dia, disitulah kita harus menyebut-nyebut kebaikannya. Baik. Yang kedua, selanjutnya, fa idza fa'ala dzalika ma'ad-dam wal 'azmi 'ala al-'adami al-'adawah faqad taba taubatan nasuhan wa bari'a min huquqil muslimin. Fa idza fa'ala dzalik, kalau mereka mengajarkan hal ini diiringi dengan nadam penyesalan wal 'azam dan tekad yang kuat 'ala al-'adamil 'audah untuk tidak mengulangi hal tadi, faqad taba taubatan nasuhan, maka dia termasuk orang yang sudah bertaubat dari ghibah tersebut dengan taubat yang nasuha, wa bari'a min huquqil muslimin, maka perbuatannya itu tidak akan dipertanggungjawabkan lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah memiliki sifat nadamah penyesalan tadi. Baik. Di sini para ulama berbeda pendapat, tetapi nanti pendapat jumhur ya itu berpendapat bagaimana kalau kita tuh hanya beristighfar kemudian kita hanya menyebutkan namanya kebaikannya tanpa kita harus meminta maaf. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Qala al-Ghazali fi al-Ihya, "Ya'lam anna al-wajib al-ghaib ayyadama wa yutaba wa yastaghfira minhu fa'ala liyukhrija bidzalika min haqqillah ta'ala." Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, "Ya'lam, ketahuilah, anna wajib al-ghaib, kewajiban seorang yang menggibah adalah ayyandama, dia menyesali, wa yutuba, kemudian dia bertobat, wa yastaghfira mimma fa'ala, kemudian dia beristighfar terhadap apa yang dia pernah lakukan, liyukhrija dzalik min haqqillah ta'ala." Agar apa? Dengan itu ia dapat keluar dari hak Allah atasnya, atas perbuatan tersebut. Ya. Kemudian qala Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri berkata, yakfihi istighfar wala hajatan illa istihlal, cukuplah baginya dengan beristighfar dan tidak perlu ia untuk meminta maaf. Beristighfar di sini maksudnya tuh bukan beristighfar untuk diri kita sendiri dan beristighfar untuk orang yang kita gibahi maksudnya, Pak. Makanya ada yang diajarkan Rasul itu Allahumma ighfir lana walahu. Kalau gibahnya itu berjamaah jadi lana. Ya Allah ampunilah lana untuk kami walahu dan untuk dia. Tapi kalau gibahnya itu sendiri Allahumma ighfirli walahu. Tapi yang namanya gibah itu paling enak itu kan berjamaah, Pak. Kalau enggak berjamaah itu enggak nikmat, namanya bukan ghibah, berjamaah. Allahumma ighfir lana wa lahu. Paham ya? Kemudian waqala al-Mujahid. Nah, ini pendapat yang mu'tamad ya, pendapat yang banyak dipakai oleh para alim ulama. Waqala al-Mujahid, Imam Mujahid berkata, kafaratun akala lahmi akhika an tadhkurahu bil khairi wa tad'u lahu. Imam Mujahid berkata, kafarat akli lahmi, perbuatan kafarat dari perbuatan memakan daging. Gibah itu kan, gosip itu kan seperti orang yang memakan daging, teman. Kan itu, Pak. Ya. Itu dengan cara apa? Kafarahnya antadqura bil khair. Engkau sebut nama-namanya, kebaikan yang engkau sebut, wa tad'u lahu, dan engkau mendoakan kebaikan bagi saudaramu. Tahu Pak ya? Seperti itu. Di sini disebutkan dalam sebuah hadis qala sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu mudlimatun li akhi min 'abdi aw syai' falyatahallalahu minhu al-yawm. Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, maka terkait kehormatannya atau sesuatu, falyatahallalahu minhu al-yawm, maka hendaknya dia meminta kehalalan darinya hari ini juga. Minta kehalalan di sini tuh bisa dengan kita mendoakan dia atau menyebutkan kebaikannya. Paham ya, Pak ya? Nah, sekarang di sini ada satu hukum. Fa idza tabatta ahadan wa aradta taubata fa innaka tatlubul masahata minhu illa fi halatain. Maka jika engkau iktabta ahadan, jika engkau mengunjing seseorang, wa aradta taubah, dan engkau ingin bertaubat, ya, fa innaka tatlubul masahata, maka engkau harus meminta maaf kepadanya kecuali fi halatain, kecuali dalam dua keadaan. Kalau kita sudah gibahin orang, kita ingin taubat, kemudian kita ingin meminta maaf kepadanya, engkau harus meminta kepadanya
kecuali dalam dua keadaan. Kalau dari keadaan ini boleh Pak, hukumnya kita tidak harus meminta maaf. Ya. Yang pertama, al-halatul ula, yang pertama adalah idza mata. Keadaan pertama itu jika seorang tersebut telah meninggal dunia. Paham ya? Jika seorang tersebut telah meninggal dunia. Au idzan taqala wala taqdiru ala talab, atau dia itu telah pindah dan intaqala, dia itu sudah pindah, sudah wala taqdiru ala talab, dan engkau sulit untuk mencarinya, entah pergi kemana dia, entah ke luar negeri dan lain sebagainya, sehingga kalau kita untuk minta maaf sulit. Kalau sudah kasusnya seperti itu, dia meninggal dunia atau memang dia itu sulit dicari karena tempatnya jauh seperti itu, maka ulama mengatakan tastaghfir lahu wa tuthni alaihi fil majalis allati iktabtahu fiha. Dalam keadaan ini engkau cukup ya mendoakan dia, memintakan ampun untuknya dan menyebut kebaikan-kebaikannya di dalam majlis. Al-halatu tsaniyah, kemudian keadaan yang kedua, idza akhbartahu yaghdab, ya, wala yaqbalu an ya'fu anka. Ini kasus kedua nih. Ya. Jika dikhawatirkan, ini kita sudah ingin taubat dari gibahnya. Jika dikhawatirkan, idza akhbartahu taghdab, ketika engkau memberitahunya, yaghdab, dia akan marah. Wah, ini kalau kita minta maaf kayaknya nggak mungkin. Dia soalnya tuh temperamen itu. Baru nyebut nama, dengar suara kita aja kayaknya dia sudah marah, nggak mau menerima. Nah, kalau ada kasusnya orang yang seperti itu, ya, bal yaghdab wa tastadul aduwah bainahu, atau dia tidak mau maafkan, malah akan marah, dan permusuhan antara bainahu wa bainak, antara kamu dan kalian itu akan semakin jadi. Faqad fadul mafasid muqaddimu al jari maslih. Maka dalam hal ini, ya, karena ada pertimbangan mafsadat kerusakan itu didahulukan atas menarik masalah manfaat, maka dalam keadaan ini engkau cukup memohonkan ampun baginya dan memuji dia. Jadi intinya sama aja ya. Kalau kita kayaknya kalau saya datangi nggak mungkin, akan tambah ruwet, akan terjadi lagi percecokan dan lain sebagainya. Maka cukup, karena ada kaidah fikih itu kan, faqadrul mafsid muqaddamun ala jajil bil masalih. Kerusakan, ya, itu didahulukan atas menariknya maslahat atau manfaat. Baik, sekarang hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-35. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadur rijal ila Allah aladul khisam, akhrajahu Muslimun. Dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghad itu lelaki yang paling dibenci oleh Allah. Abghadur rijal, lelaki yang paling dibenci oleh Allah. Atau siapakah lelaki yang paling dibenci oleh Allah? Dia adalah aladul khisami, orang yang suka membantah dan keras kepala fil khisami, di dalam perselisihan. Ya, jadi orang yang paling dibenci Allah itu adalah orang yang suka membantah dan keras kepala. Ketika diberikan satu dalil, wah, dibantah. Dan keras kepala, tidak mau menerima kebaikan. Ngapunten, ketika ada ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat satu ulama dalam satu maslahat, maka ketika diberikan satu dalil dan dalil itu tidak sesuai dengan pemahaman dia atau kelompok dia, umpama ditolak, ini termasuk aladul khisam, termasuk aladul khisam. Maka dalam ranah khilafiyah itu kita harus menerima, ya, menerima yang namanya khilafiyah, perbedaan pendapat, agar kita tidak terancam dalam hadis ini, orang yang suka membantah dan keras kepala dalam perselisihan. Asyarhu, penjelasan. Al-aladu huwallazi khasimu bil batil. Alad itu maksudnya al-aldu atau al-alad. Al-alad maksudnya huwallazi khasimu bil batil. Dia adalah orang yang membantah
dengan cara yang batil, itu namanya alat. Huwallazi yastaddu fil khusumah, sangat keras dalam perdebatan, maunya debat aja gitu. Wala yar'awi, dan tidak mau berhenti atau apa ya, menarik diri dari pertikaian, itu disebut dengan alat ya. Sudah salah nggak mau mengaku kesalahannya, itu namanya al-alat. Kemudian qala ta'ala wa huwa aladul khisam, ini Allah bahas di dalam Al-Quran, wa huwa aladul khisam, Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah, dia adalah orang yang sangat keras kepala dalam permusuhan. Jamaah yang dirahmati Allah, ini ayat memiliki asbabul nuzul. Kalau ayat Al-Quran itu namanya asbabul nuzul, sebab-sebabnya turunnya ayat. Kalau asbabul wurud, sebab-sebabnya terucapnya atau keluarnya satu hadis, itu namanya asbabul wurud. Kalau nuzul itu sebab turunnya Al-Quran. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang yang keras kepala di dalam permusuhan ini, ayat ini menjelaskan tentang salah satu orang munafik yang bernama Al-Akhnas bin Shuraih atau bin Zuhra. Akhnas bin Zuhra, atau dalam riwayat lain mengatakan ayat ini ya tertuju kepada salah satu orang munafik yang bernama Umayyah bin Khalaf. Kenapa Allah menyinggung nama ini? Karena Umayyah bin Khalaf ya, atau Akhnas ya, Akhnas bin Syarik dari Bani Zuhra, ini orang yang di depan Rasulullah tuh Masya Allah betul-betul baik dan setia, betul-betul baik dan setia, seakan-akan betul-betul patuh dan taat kepada Rasulullah. Tapi nyatanya dia adalah orang yang membangkang dan memenuhi Rasulullah SAW. Di sini Allah katakan sebagai aladul khisam, ya, orang munafik ini karena apa? Karena dia sudah jelas melihat bagaimana ya, mukjizat turunnya Al-Quran dan turunnya Al-Quran, kemudian kejadian-kejadian atau hidayah yang betul-betul Allah tampakkan di hadapan orang-orang muslim, tetapi dia tetap alat, bersikeras ya, tetap kokoh dengan pendiriannya bahwasanya Muhammad ini tidak benar, musuh kita. Nah, ini disebut dengan aladul al-khisam ya. Kemudian Allah juga mengatakan wa tundiru bihi qauman ludda. Alat itu termasuk dari kata ludda. Jadi engkau Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tundiru bihi, agar engkau Muhammad memberi peringatan bagi orang-orang yang ludda, keras kepala. Baik. Di sini para ulama mengatakan alladzi yubhathu huwa alladzi yuhibbul khusumah wa yuhibbu iqamah ra'i hatta walau kana khata'. Alat itu adalah orang yang suka membantah, yuhibbul mubahatsah, suka membantah, huwa alladzi yuhibbul khusumah, dan mereka yang suka bertengkar, wa yujibu iqamah ra'i hatta walau kana khata'. Kemudian jeleknya lagi, dia suka menegakkan pendapatnya sendiri walau kana khata', walaupun pendapatnya itu salah. Jadi dia tuh kekeh dengan kesalahannya itu. Ketika datang kebenaran, wah yang betul saya, kamu salah, padahal dia salah gitu. Itu namanya alat. Wa sawfa yaj'aluhu dzalika mutakabbiran aw muta'arrisan. Orang yang seperti itu akan menjadikannya orang yang angkuh dan sombong. Famidhari huwa wahdun huwa ala shawab wal jami' ala khata'. Baginya, ini orang alat ini, dia saja yang paling betul, wal jami' ala khata', yang lainnya salah. Itu alat. Jadi kalau ada yang merasakan yang paling benar itu saya dan kalian semua itu salah, itu namanya alat. Apa? Alat, bukan alat, tapi alat. Wah, itu alat itu. Maunya benar sendiri kan, yangnya salah, itu namanya alat. Kemudian di sini juga disebut wa huwa ya'tabiru aradal akhirin, dia sukar
untuk berbincang dengan cara baik. Muhtafian wara'atul wajid, menganggap pendapat orang lain rendah, ya. Wala awlayah, sedangkan pendapat dia yang paling diutamakan. Lida yas'abu munasaqatun bi taratil jayyidah, akhirnya mewujudkan ketidaksepahaman, ya, dan permusuhan. Nah, ini yang nama ini pengertian daripada makna al-alad wal ikhtisam. Ya, yajibu 'alal insan idza tabayyana lahu al-hukm syar'i ay yanqada wa yarda. Maka wajib seorang itu wajib setelah hukum syariat, setiap orang wajib untuk tunduk dan patuh dengan hukum-hukum daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akhir daripada bab yang keempat, Bapak-bapak ya. Insyaallah kita sekarang memasuki bab yang kelima. Ini akhir daripada Kitabul Jami'. Bab targhib fi makarimil akhlaq. Dorongan untuk memiliki akhlak yang mulia. Lamma dzakarallahu fil babis sabiq al akhlaq as-sayyah allati yajibu tujannibuha. Setelah Allah menyebutkan pada bab sebelumnya tentang akhlak-akhlak yang buruk, ya, allati yajibu tajannabuha, yang harus dihindari. Wa dzakara fi hadzal bab, maka dalam bab ini disebutkan akhlak-akhlak thayyibah yang baik, al-hasanah yang baik, indah, yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sini juga disebutkan, ya, saya bacakan dulu Pak ya, mukadimahnya dari beliau ini, pengarang daripada kitab ini. At-targhib taf'ilu minar ra'iyah wa hiya talabus say' far'aba fi say' talabahu wa rabba 'ani say' tarku. Ya, targhib ini memberikan semangat, berasal dari kata ar-raghbah, talabahu, yang artinya berkeinginan atau permintaan akan sesuatu, ya. Wa may yarda an millati Ibrahim illa man safiya nafsah, yakni may yatraka millata illa man safiya nafsah. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah targhib itulah keinginan terhadap sesuatu. Sedangkan ar-raghbah as-sayyi, meninggalkannya. Allah telah berfirman, wa may yarghabu, barang siapa yang berpaling, ya, tidak ada yang berpaling dari agama Ibrahim kecuali man safiya nafsah, kecuali orang-orang yang bodoh. Banyak sekali di sini hadis semangat, beliau memberikan semangat tentang agar bagaimana kita memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Kita langsung saja masuk kepada hadis yang pertama Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sidqu min hisalil khuluq at-thayyib, kejujuran termasuk akhlak yang baik. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yaktuba 'inda Allah siddiqan wa iyyakum wal kidb fa innal kadiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar wa man yazalu rajulu yakdibu wa yataharra al-kadiba hatta yaktaba 'inda Allah kadzaban, muttafaqun alaih. Hadis ini pernah kita bahas, jadi kita akan terjemahkan, kemudian kita langsung membahas ke intinya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, telah berkata Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisidqi, hendaknya kalian sidik, jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran itu membimbing kepada kebaikan. Ya, kejujuran membimbing kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membimbing kepada ke dalam surga. Wa may yazalu rajulu yusaddiqu, seseorang itu dia senantiasa jujur sehingga dia akan tertulis atau dikenal sebagai orang yang siddiq, orang yang terpercaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, hati-hati dengan dusta, karena sungguhnya dusta itu membawa kepada dosa, dan dosa itu membawa seseorang kepada api neraka. Seorang itu akan dikatakan sebagai orang yang berdusta kalau dia itu terbiasa dengan hal-hal yang dusta, sehingga Allah mengatakan, Allah gelar dia sebagai kadzaban. Ya, Abu Bakar As-Siddiq menjabat
julukan As-Siddiq karena apa? Beliau itu jujur dan mempercayai ajaran Allah dan Rasulnya. Musailamah Al-Kadzab dikatakan Al-Kadzab pendusta karena dia itu telah menyelisih atau memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita sudah pernah bahas ini ya hadisnya minggu lalu kalau nggak salah. Kemudian husnul ibadah yang dimaksud dengan baiknya ibadah waltizamu taatillah, dia itu senantiasa taat kepada Allah, wa tarkil ma'siyatillah, dan dia menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang senantiasa menjauhi melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah pun disebut dengan as-sidqu, orang yang apa? Orang yang jujur. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua, hadis berikutnya para jamaah, karena pembahasannya agak sedikit panjang ya. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhann, hati-hati atau jauhilah kalian prasangka dhon, prasangka buruk. Fa inna dhanna akdzabul hadis, karena prasangka buruk itu adalah ucapan yang paling dusta. Muttafaqun alaih. Yu'khadhu minal hadis, definisi prasangka. Apa itu prasangka? Ad-dhann huwa ma yakhduru bin nafsi min tajwizil umur al-muhtamilah lisihhati wal batlan. Zon itu, prasangka adalah apa yakhduru bin nafs, yang terlintas di dalam jiwa, min tajwizil umur, berupa dugaan-dugaan, muhtamilah, atas hal-hal yang mungkin atau yang mungkin benar atau yang salah. Jadi terjemahannya itu kurang lebihnya, prasangka adalah apa yang terlintas di dalam jiwa berupa dugaan atau hal-hal yang mungkin benar atau salah. Itu namanya zon, paham gitu ya? Terlintas, itu namanya zon. Fayahkumu bihadan dhann alladhi lam yubna 'ala al-qarin qawiyah. Lalu seseorang memutuskan berdasarkan prasangka tersebut ya, tanpa landasan qara'in qawiyah, landasan bukti yang kuat, wa amaratu sahihah, atau tanda-tanda yang benar, wa yu'tamada alaihi, kemudian dihukumi seperti yang terjadi. Baik, wa hadha huwa alladhi hadara min hadzal hadits syarif iyyakum wadh-dhann. Inilah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah kalian dengan prasangka. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, jauhlah kalian dari yang namanya prasangka, karena innadh-dhanna ba'dul itsm, karena prasangka itu bagian dari dosa. Qala al-mufassirun, ulama mufassir menjelaskan, ayyadunna bi ahlil khairi sawaun, ya, bahwa maksudnya adalah berprasangka buruk kepada orang-orang baik, ya, fadhanul qabih amman dhawahir khair la yajuz. Berprasangka buruk maksudnya adalah berprasangka buruk kepada orang-orang baik, maka prasangka buruk terhadap orang yang tampak kebaikannya la yajuz, itu tidak diperbolehkan. Paham ya? Kalau ada orang yang kelihatannya baik ini, sholat jamaah gitu kan, pakaiannya sopan dan lain sebagainya, kalau kita berprasangka, nah itu yang enggak boleh. Yang enggak berprasangka buruk, itu yang tidak diperbolehkan. Sebagaimana dimasukkan dalam firman Allah, ya, inna ba'dadhan itsm. Baik. Amma ahlus su' wal fusuq falana an nadhanna bi mithlul ladzi dhahara lana minhum. Adapun terhadap orang yang dikenal dengan perilaku buruk dan kefasikannya, falana an nadhanna bi mithlul ladzi dhahara minhum, maka diperbolehkan untuk berprasangka sesuai dengan apa yang tampak dari mereka. Kalau orangnya itu kelihatannya, wah ini mencurigakan, ini nggak sopan kayak gitu loh, kita berprasangka buruk boleh-boleh saja, dan itu juga tidak termasuk gol prasangka yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan al-murad at-tahdhiru min tahqiqi tuhmah. Imam Nawawi menjelaskan bahwa maksudnya adalah peringatan agar tidak menetapkan tuduhan, wal israr 'alaiha,
dan berpegang teguh kepadanya. Wa taqra bi nafs duna ma ya'idu wa la yastaqiru fa inna hadza la yuqalu bi. Maksudnya, dan memantapkan dalam hati, sedangkan prasangka yang hanya terlintas ya tanpa menetap tidak dianggap sebagai dosa. Faqad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha tazawazu li ummati amma hadatsa bi afsaha ma lam yatakamalu aw ya'malu bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya Allah taala tazawaz, memaafkan umatku amma hadatsa bihi anfasaha, atas apa yang terlintas di dalam jiwa mereka, au ya'malu bihi, selama mereka tidak mengucapkan atau melakukannya. Baik, sekarang masalah hukum ya, berprasangka. Ar-Ruh-Masari Az-Zamsari membagi prasangka qasamadhan ila arba'ati aqsam. Prasangka itu menjadi 4 kategori. Wa huwa taqsimul hasanan faqala. Yang pertama merupakan pembagian yang baik. Pembagian yang baik, pembagian yang baik itu maksudnya kita harus berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muharramun wa huwa suhudun billahi ta'ala. Prasangka yang diharamkan itu seperti apa? Prasangka muharramun wa suhudun, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang diharamkan. Kemudian yang kedua, wajib. Prasangka yang wajib maksudnya apa? Husnudzanni billahi ta'ala, berprasangka baik kepada Allah. As-sunnah, kemudian sunnah. Mandubun husnudzanni biman dhahiruhu al-adalah minal muslimin. Maksudnya berprasangka baik kepada setiap muslim ya yang tampak keadilannya. Kemudian yang ketiga, prasangka yang mubah itu seperti apa? Man dhaharat amaratu fisqihi wa dakhala fi madakhil su', berprasangka buruk kepada orang yang tampak tanda-tanda fisqihi, kefasikannya, wa dakhala fi madakhil su', dan perkara-perkara yang jelek. Ini mubah, boleh ya. Inna makana dhann aktabul hadis. Mengapa prasangka adalah sebohong-bohongnya ucapkan? Li'annal kadhiba mukhalafatul waqi', karena kebohongan itu menyelisihi kenyataan. Min ghairi istidlali ila amarah, tanpa bukti-bukti yang petunjuk yang benar. Paham ya Pak ya? Inilah beberapa hadis yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita semua sehingga tidak ada prasangka-prasangka yang buruk kepada saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.